지금 졸라 토 나오거든요. 내 손냄새가요. 우리 아무것도 안 해도 쉬어지니까. Hai, apa kabar semuanya? Semoga tetap selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Kali ini kita akan bahas film tentang sisi gelap prostitusi online yang mengarah pada anak sekolahan. 유 실장님 수고하세요. Film menceritakan Oh Jisoo, anak kelas 2 SMA di sekolah. Ia sangat pintar dan teladan. Sepintas ia terlihat seperti siswa yang pendiam. Tapi di balik sifat diamnya itu, ia bekerja sebagai germo atau joki. Lebih enak kita sebut saja sebagai joki prostitusi online. Semula semua berjalan lancar, namun ketika salah satu temannya mengetahui rahasianya itu, masalah terus bermunculan dan semakin rumit. Yuk langsung saja kita bahas filmnya. Selamat datang di Ayit Home. Selamat menonton. Pak Jo, wali kelas Jisoo, memberikan rapor semester hasil dari semua pelajaran dan sikapnya selama sekolah sangat sempurna kepadanya. Sampai-sampai ia diberi saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil supaya bisa belajar dari kesalahan itu. Saat pulang, dia pergi ke loker umum di stasiun kereta. Dia mengambil sejumlah uang dari tas kecil, lalu menukarnya dengan tas lain. Itu adalah metode transaksi Jisoo dan teman kerjanya. Beberapa saat kemudian, aplikasi di handphonenya berbunyi dan muncul notifikasi minta tolong dari kliennya. Berpindah pada seorang wanita penghibur yang sedang disekap oleh pria misterius. Wanita itu meminta pertolongan melalui sebuah gelang khusus. Kemudian datanglah seorang pria tua kekar lalu menampari pelaku hingga ketakutan. Pria itu bernama Tuan Lee. Setelahnya, Tuan Lee menelpon seseorang yang disebut paman, yang tak lain itu adalah Jisoo. Dengan suara yang disamarkan, Jisoo memberikan arahan kepada Tuan Lee untuk meminta ganti rugi pada pelaku karena sudah menyakiti mitra kerjanya. 부상체해로 인한 미납 배상금 167만 7천 원이 발생했습니다. Kita lalu diperlihatkan dengan dunia bisnis prostitusi online yang dijalankan Jisoo selama ini. Jisoo adalah admin penyedia jasa keamanan bagi para wanita penghibur melalui aplikasi buatannya. Secara konteks, Jisoo adalah joki juga sebagai pemimpin dari jasa yang ia buat. Jisoo bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Lee. Tuan Lee sendiri bertugas untuk mengantar wanita penghibur yang dipesan, juga untuk melindunginya jika terjadi sesuatu. Mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Lee. Uang yang didapat akan disetorkan Tuan Lee melalui loker umum. Dia juga mengambil gajinya di loker itu. Begitulah konsep transaksi yang diminta Jisoo. Keesokan harinya, Jisoo diminta Pak Jo untuk menjadi asisten Gyuri di sebuah klub. 좀 이따 끝나고 Jisoo merasa sangat canggung karena Gyuri adalah wanita idamannya. Malam harinya, Gyuri meminta Jisoo untuk bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuis di klubnya itu. Jisoo merasa sangat bahagia, senyum-senyum sendiri karena wanita idamannya mengajak untuk bertemu. Di kedai kopi, Gyuri yang menawan membuat Jisoo sangat salting. Tiba-tiba Jisoo mendapat notifikasi permintaan tolong dari mitra kerjanya yang bernama Min-hye, yang tidak lain ia juga teman sekelasnya. Posisinya di sini, Min-hye hanya mengetahui paman, jadi dia tidak tahu kalau Jisoo itu sosok paman yang sebenarnya. Di saat yang sama, Min-hye dihadapkan dengan 3 pria orang jahat. Nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya yang sebelumnya ingin balas dendam kepada Tuan Lee. Tuan Lee yang lagi disuruh libur kerja pun tidak bisa membantu. Akhirnya Jisoo berusaha membantunya dan meninggalkan Gyuri sendiri. Jisoo sebagai teman tidak tega jika harus membiarkan Min-hye begitu saja. Karena tidak ada pilihan lain, Jisoo menelpon polisi untuk menakut-nakuti preman yang mengganggu Min-hye. Singkat cerita, para preman pun kabur dan Min-hye bisa lolos dari ketiga orang yang mengganggunya. Sayangnya salah seorang polisi
polisi menyadari kejanggalan di tempat itu. Jisoo pun kembali ke kedai, namun Gyuri sudah tidak ada. Keesokan harinya, Jisoo tertidur di meja sekolah dan Gyuri datang menghampirinya. Dia yang melihat dua handphone milik Jisoo, satu ada di meja dan satunya lagi ada di tas. Scene kembali ke masa lalu Gyuri saat makan malam. Gyuri terlihat kesal karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO di perusahaan orang tuanya. Gyuri dengan senyum terpaksa hanya bisa setuju. Kembali di sekolah, Gyuri pun mengambil satu handphonenya Jisoo. Namun karena terkunci, akhirnya Gyuri mengajak Jisoo ke suatu tempat. Di sana Gyuri meyakinkan kembali Jisoo untuk bergabung dengan klubnya itu. Dengan rayuan manis Gyuri, Jisoo pun luluh dan menyetujuinya. Gyuri membuka handphonenya. Gyuri mengundang Jisoo ke grup obrolan. Saat Jisoo membuka handphonenya, Gyuri mengamati sandi yang dia gunakan dengan harapan sandinya itu sama dengan handphone yang ia ambil. Gyuri ternyata berhasil membuka handphone Jisoo dan melihat isi percakapan Jisoo. Pindah pada Jisoo yang terlihat senang karena dia bisa lebih dekat dengan gebetannya itu. Namun tiba-tiba dia panik saat mengetahui handphone satunya telah hilang, yang mana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya. Jisoo berlari pergi ke sekolah karena GPS menandakan jika handphonenya ada di sana. 너 원하는 게 뭔데 도대체? Kecurigaannya itu menghancurkan pesta Kitai, pacarnya Minhae, dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Untungnya ayah Jisoo datang menyelamatkannya. Sang ayah lalu membawanya keluar untuk makan malam. Dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka karena perbedaan pendapat. Tak lama dari itu, Jisoo mendapat sinyal GPS handphonenya bergerak di dekatnya. Dia pun meninggalkan ayahnya. Di saat yang sama, Gyuri tertawa lepas saat melihat foto-foto Jisoo di galerinya, hingga dia terbungkam saat melihat foto gulungan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, pesanan pekerjaan dari Minhae masuk. Gyuri yang tidak mengerti pun langsung menerimanya. Di sisi lain, Minhae tiba-tiba trauma dengan masa lalunya, dan Tuan Lee pun datang membantu. Saat Tuan Lee menelpon nomor paman, dia malah menelpon Gyuri yang kebetulan ada di tempat yang sama. Kecurigaan sempat terjadi. Di rumah Jisoo menghubungi Pak Lee dengan handphone lamanya, memberitahunya bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Namun Gyuri sudah menerima satu pekerjaan dari Minhae, dan hal itu membuat Jisoo makin panik karena aplikasi rahasianya digunakan seseorang. Di saat yang sama, Gyuri menelpon Jisoo dengan suara yang disamarkan. Dia memeras Jisoo dan mengancamnya. Seketika Jisoo melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya pada Tuan Lee. Gyuri yang menyadari Tuan Lee sedang membuntutinya, akhirnya ia pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Jisoo tidak pergi ke sekolah karena dia terlalu takut. Gyuri datang mengantarkan kopi ke rumahnya. Mereka mengobrol seperti biasa karena Jisoo tidak menyadari bahwa Gyuri yang mengambil handphonenya. Di kamar mandi, Gyuri kembali menghubungi Jisoo dengan suara yang disamarkan, menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan memberikan handphonenya di sana. Namun itu hanya alibi Gyuri saja. Akhirnya ia menggunakan kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto. Saat ditemukan, Gyuri kesulitan mengambilnya. Seketika dia teringat dengan sikap Jisoo yang terlalu baik dan lugu. Gyuri menjadi tidak tega dan dia mengurungkan niatnya mencuri uang itu. Namun tiba-tiba ayah Jisoo datang. Gyuri segera bersembunyi di dalam lemari. Ayah Jisoo yang melihat koper itu pun segera memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan. Seketika dia mengambil semua uang itu lalu pergi. Gyuri yang merasa bersalah ikut mengejarnya. Sementara itu, Jisoo yang sedang mencari handphonenya tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya. Namun, dia kehilangan jejaknya dan seketika melihat Gyuri di seberang jalan memegang handphone rahasia miliknya. Menyadari bahwa pelakunya adalah Gyuri, seketika dia berlari untuk menyerang. Namun, Gyuri malah membantingnya. Jisoo sangat kecewa pada Gyuri. Keesokan harinya di sekolah, Kitai marah pada Jisoo karena kejadian sebelumnya. Gyuri melihat itu pun membela Jisoo. Dia juga berujar bahwa Jisoo adalah pacarnya. Jisoo yang mendengar pun kaget. Setelah melakukan semua hal yang membuatnya marah, kenapa Gyuri tiba-tiba mengaku sebagai pacarnya? Setelah itu, Gyuri membawanya ke suatu tempat. Ponsel rahasianya masih ditahan dan Gyuri mengusulkan Jisoo bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnis itu. Tapi Jisoo mengabaikannya. Singkat cerita, Jisoo menemukan alamat ayahnya.
Saat dia pergi untuk mendatangi, tiba-tiba Gyuri datang dan dia terus memohon agar Jisoo mengizinkannya bergabung dengan bisnisnya itu. Namun Jisoo tetap mengabaikannya. Gyuri terus mengikuti Jisoo hingga dia menemukan rumah ayahnya. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka pun menunggu di sana. Di sela-sela menunggu, Jisoo menjelaskan kepada Gyuri bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang joki, melainkan sebagai penyedia jasa keamanan. Selain itu, Jisoo heran kenapa seorang Gyuri yang notabene anak kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya. Ternyata itu semua karena Gyuri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya. Setelah ayahnya tiba, dia langsung menginterogasi ayahnya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun uang itu telah digunakan ayah Jisoo mengikuti bisnis semacam trading abal-abal yang mengakibatkan semua uangnya itu lenyap. Dengan perasaan kecewa, Jisoo kembali pulang. Di sepanjang jalan, dia terdiam mengabaikan Gyuri yang terus berbicara. Karena tidak ada uang yang tersisa, Jisoo pun keluar dari bimbel untuk sementara waktu. Parahnya, bisnisnya kini mati total karena Tuan Lee tidak mau bekerja sebelum gaji diberikan. Min-hye datang kepada Tuan Lee, menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi. Tuan Lee menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mental yang tidak baik. Sementara itu, Jisoo terus mencari uang dengan pekerjaan paruh waktunya, namun itu tidak cukup. Gyuri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali. Jisoo menolaknya dan kemudian pergi. Itu karena Jisoo masih belum bisa memaafkan Gyuri. Karena terlalu sibuk bekerja, Jisoo tidak fokus belajar dan sering tertidur di kelas. Hal itu membuat nilainya turun drastis. Mengetahui hal itu, salah satu siswa mengejeknya, dan seketika Jisoo memukulnya. Merasa tidak tahan dengan situasi itu, dia menghampiri Gyuri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis. Singkat cerita, bisnis berjalan kembali. Keuangan mereka perlahan membaik dan terus bertambah. Di sekolah, Gyuri dan Jisoo mendiskusikan pekerjaan mereka. Gyuri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui Jisoo, seperti pengedar rokok, siswi, anu-anu, dan sebagainya. Gyuri mengetahui semua itu karena dia termasuk orang dalam. Gyuri juga menyarankan Jisoo untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya sebagai gigolo. Namun Jisoo tidak yakin itu akan berhasil. Di malam hari, Gyuri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu. Sayangnya hal itu tidak mendapat respon temannya. Tentu saja karena jasa yang ditawarkan Jisoo adalah keamanan, sedangkan atlet judo tidak membutuhkan hal itu karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Namun Gyuri terus berusaha membuat dirinya berguna. Dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional, di mana Gyuri merekap semua catatan keuangan mereka supaya lebih mudah untuk diatur. Keesokan harinya, orang tua Gyuri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi artis yang bernama Pak Choi. Setelah itu, dia bertemu Jisoo untuk membahas pembagian hasil yang adil. Jisoo merasa kontribusi Gyuri dalam bisnis ini tidak banyak, maka dari itu dia meminta bagian 90/10. Karena Gyuri ini terlalu imut untuk diabaikan, akhirnya kesepakatan jadi 70/30. Saat di sekolah, Jisoo terus diganggu oleh Ki-tae dan teman-temannya. Dia masih kesal karena Jisoo merusak pestanya saat itu. Ki-tae berencana untuk mempermalukan Jisoo. Dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan seks ke dalam tas Jisoo. Di saat yang sama, Ki-tae dan teman-teman terciduk sedang merokok oleh seorang polisi yang sebelumnya kita bahas. Min-hye yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV. Jadi polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur. Min-hye yang dicurigai menjadi korban karena kedapatan datang ke apartemen tempo hari waktu dia diselamatkan oleh Jisoo. Tak lama dari itu, kepala sekolah mengadakan razia. Jisoo panik karena dia membawa semua uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya. Gyuri juga ikut panik karena dia sudah bagian dari tim sekarang. Dia pun menyelinap keluar kelas dan menyalakan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Razia pun dibatalkan dan Jisoo juga terselamatkan dari fitnah itu. Singkat cerita,
Gyuri menemukan tempat untuk menyimpan uang mereka tepat di bawah kursi di ruang klub mereka. Di saat yang sama, Gyuri menemukan mainan seks itu di dalam tas Jisoo. Saat pulang sekolah, di jalan Gyuri terus menggoda Jisoo hingga membuatnya jengkel. Singkat cerita, Gyuri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Pak Choi. Gyuri melihat salah satu kenalannya yang bernama Taerim gagal dalam audisi itu. Gyuri merasa ini situasi yang tepat. Dia meminta Jisoo mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya agar mau bekerja sebagai gigolo. Nampaknya Taerim tertarik dengan ajakan itu karena upah yang ditawarkan lumayan besar. Beralih pada Jisoo dan Gyuri memberikan Tuan Lee iPad baru karena mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi. Di malam hari, Gyuri datang ke rumah Jisoo dan berkata dia akan menginap. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Taerim yang canggung di hari pertamanya bekerja. Jisoo sebagai sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilindungi oleh Tuan Lee yang senantiasa menunggunya. Ternyata klien yang memesan Taerim adalah orang sewaan. Dia diminta untuk bersikap baik kepada Taerim. Hal itu bertujuan agar Taerim percaya bahwa pekerjaannya itu aman. Gyuri merasa sangat terpukau dengan rencana Jisoo itu. Seketika dia memeluknya. Untungnya mereka tidak terbawa suasana dan masih bisa mengendalikan diri. Ditambah lagi Jisoo ini orangnya sangat polos, jadi gagal terjadi apa-apa. 섹스한다고? 아이씨. 왜? 야, 너는 그런 말을 그렇게 막 쉽게. Di sekolah, Minhee tiba-tiba memberikan Jisoo sebuah topi yang awalnya akan diberikan kepada Kitai. Tapi karena Kitai tidak suka, jadi hadiah itu dikasihkan ke Jisoo yang saat itu ada di depan pintu kelas. Gyuri yang melihat itu, raut wajahnya nampak cemburu. Ketika mereka menuju ruang konseling, mereka melihat seorang polisi tempo hari, atau lebih tepatnya Detektif Lee, sedang duduk bersama Minhee menginterogasinya. Merasa cemas, takut kedok mereka akan terbongkar, Jisoo dan Gyuri berusaha menguping pembicaraan Detektif Lee dan Minhee. Detektif Lee menampilkan rekaman CCTV dari hotel dan bertanya kepada Minhee mengapa ada di sana. Saat menyebutkan tanggal 28 Maret, Jisoo pun menyadari bahwa itu adalah hari di mana dia menelpon polisi untuk menyelamatkan Minhee. Keputusannya tempo lalu itu ternyata membuat masalah semakin panjang. Tanpa pikir panjang, Jisoo masuk ke dalam ruangan itu dan membuat beberapa keributan. Meskipun upaya Jisoo gagal, untungnya Gyuri berhasil membuat keluhan palsu ke kantor polisi yang membuat Detektif Lee dimarahi atasannya dan harus pergi dari situ. Karena kejadian itu, Gyuri memperingati Jisoo untuk memecat Minhee dari bisnis ini. Jisoo sebagai paman akhirnya memecat Minhee dan meminta Tuan Lee untuk mereset ulang handphone dan mengambil gelang Minhee. Di sekolah, Detektif Lee yang masih penasaran menelpon Minhee dan membujuknya untuk berbicara. Di dalam kelas, Jisoo memperhatikan Minhee dari kejauhan. Namun, Kitai yang melihatnya mengira bahwa Jisoo akan merebut Minhee darinya. Kitai membawa Jisoo ke suatu tempat lalu memukulinya. Dia juga bertanya kenapa Minhee diinterogasi polisi. Tentu saja Jisoo tidak memberitahunya. Tak lama dari itu, Minhee dan Gyuri datang. Mengetahui rahasia mereka sedang terancam, Gyuri berakting seolah interogasi itu disebabkan karena Minhee mencuri sebuah kristal. Minhee yang paham dengan kode itu akhirnya membenarkan perkataan Gyuri. Dia juga tidak mau kasusnya terbongkar. Akhirnya, Minhee beralibi jika ia mencuri kristal untuk diberikan kepada Kitai. Setelah itu, Minhee menganggap bahwa Jisoo sudah mengetahui kasus prostitusinya. Di sudut pandang Minhee, Jisoo itu terlihat sangat peduli kepadanya karena terus berusaha menutupi kasusnya dari semua orang, termasuk pacarnya sendiri. Dari film ini, belajar banyak hal, cukup ambil sisi baiknya dan abaikan tentang bisnis menjadi joki, juga wanita penghibur. Nantikan part selanjutnya di Ayit Home. 사업으로